Sobs, udah gak asing lagi kan sama data ekonomi yang satu ini? Rilis datanya sangat ditunggu-tunggu oleh trader karena bisa bikin cuan luber. Bahkan juga data ini banyak dihindari oleh trader karena bisa kasih MC dalam sekejap mata. Data yang rilis 1 bulan sekali di awal bulan setiap hari Jumat, yaitu data non-farm payrolls atau yang sering disingkat NF, adalah data ekonomi yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat. Tahu nggak Sobs, kebanyakan trader hanya berfokus pada forecast saat rilis data yang menjadi acuan para trader untuk bertransaksi. Pernah nggak sih berpikir alasan kenapa rilis data NFP ini muncul dalam forecast sekian dan bagus atau jelek? Kenapa bisa muncul perkiraan bagus dan tidaknya tersebut? Dari mana cara menentukannya? Dan apa saja faktor yang membentuknya perkiraan tersebut? Banyak trader yang nggak tahu kalau misalnya data NFP bisa diprediksi dari data-data ekonomi sebelumnya. Bayangin nih Sobs, kalau misalnya kamu tahu alur dari penentuan data NFP, dijamin setiap rilisnya pasti kamu tunggu. Karena dengan ini, kamu udah tahu rilis data NFP hasilnya seperti apa dan gak terjebak lagi dengan forecast. Mau tahu data apa saja yang bisa membantu kamu memprediksi data NFP? Oke, sebelum membahas Forex NFP mau kasih tahu nih. Kalau sekarang kita udah buka akun mikro 0,01 lot. Depositnya terjangkau 310.000 saja. Cocok buat kamu yang masih pemula buat trading. Gak pakai lama, langsung aja kita ke pembahasan. Terus, udah tahu belum data ini? Job quit rate. Data indikator yang mengukur persentase pekerja yang secara sukarela meninggalkan pekerjaan mereka dalam satu periode waktu tertentu. Tingkat ini diukur sebagai persentase dari total angkatan kerja. Jika job quit rate meningkat, hal itu dapat diartikan sebagai indikasi bahwa pekerja merasa lebih percaya diri dalam mencari pekerjaan baru atau meninggalkan pekerjaan mereka untuk kesempatan yang lebih baik. Peningkatan job quit rate sangat dianggap sebagai tanda kepercayaan pekerja terhadap pasar tenaga kerja dan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang kuat. Artinya, jika data semakin tinggi hasilnya, bisa menggambarkan bahwa ke depan data NFP bisa diperkirakan bagus. Tunggu dulu, bukan hanya data job quit rate yang aja yang menggambarkan hasil data NFP ke depan. Ada data Challenger Jobs Chart. Data ini mencakup informasi tentang jumlah pemotongan pekerja yang diumumkan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dalam satu periode waktu tertentu, alias yang kena PHK. Challenger Jobs Chart memberikan gambaran tentang tren pemotongan pekerjaan di sektor swasta. Jika angka ini meningkat, itu bisa diartikan sebagai indikator adanya tekanan atau ketidakpastian di dalam ekonomi. Sebaliknya, penurunan dalam Challenger Jobs Chart dapat dianggap sebagai sinyal positif, menunjukkan kestabilan dan pertumbuhan di pasar tenaga kerja. Artinya apa Bang Messi? Artinya jika data ini semakin tinggi, maka data NFP diperkirakan bisa tidak bagus. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya data job quit rate dan data Challenger Job Chart saling bertentangan, gimana dong? Apa masih bisa memperkirakan bagus dan tidaknya hasil data NFP? Bentar Sobs, masih ada satu lagi data yang harus kamu perhatikan, yaitu Jobs Opening and Labor Turnover Survey, atau yang sering disebut JOLTS. Adalah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat dan menyediakan informasi tentang jumlah pekerjaan yang terbuka, pemecatan dan pengunduran diri di pasar tenaga kerja AS. Angka Jobs Job Openings memberikan gambaran tentang tingkat permintaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Jika jumlah pekerjaan yang terbuka meningkat, itu dapat dianggap sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja. Sebaliknya, penurunan jumlah pekerjaan yang terbuka dapat mencerminkan perlambatan ekonomi atau ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Jobs Job Opening dapat mempengaruhi sentimen pasar dan kebijakan moneter, terutama ketika dihubungkan dengan data non-farm payrolls. Angka yang lebih tinggi dari perkiraan dapat memberikan dukungan bagi mata uang USD, sementara angka yang lebih rendah dari perkiraan dapat memiliki dampak sebaliknya. Nah, dapat disimpulkan, jika hasil data jobs semakin tinggi, maka data NFP saat rilis akan bagus. Dan data jobs lebih berpengaruh dari kedua data tersebut. Sekarang udah paham kan, ada 3 data yang bisa kamu amati untuk bisa memperkirakan hasil data NFP. Oke, sekarang kita pakai contoh kasus. Kalau misalnya jobs quit rate turun, Challenger Jobs Chart naik, dan hasil data jobs bagus, maka kesimpulannya apa nih Sobs? Ya betul, bisa diperkirakan data NFP bagus, karena lapangan pekerjaan yang tersedia masih besar. Kalau ini gimana? Jobs quit rate naik, Challenger Jobs Chart turun, dan hasil data jobs jelek, maka kesimpulannya tepat. Bisa diperkirakan hasil data NFP jelek, karena lapangan pekerjaan yang tersedia jadi sedikit. Satu lagi nih, kalau jobs quit rate turun, Challenger Jobs Chart turun, dan hasil jobs jelek, maka kesimpulannya apa nih Sobs? Maka data NFP bisa dikatakan tetap jelek.
Itu dia cara memprediksi NFP. Nah, tunggu konten selanjutnya ya mengenai cara jaga prediksi data fundamental. Stay tune.